sini untuk CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari SI, artinya adalah mahasiswa mampu untuk memahami tentang definisi-definisi dari sistem informasi, komponen dari sebuah sistem informasi, definisi dari sebuah sistem, komponen dari sebuah sistem, karakteristik dari sebuah sistem informasi, teknologi informasi dan aplikasi, serta bagaimana sebenarnya historis dari sebuah sistem informasi itu sehingga menjadi suatu konsep pengetahuan yang terpisah dengan pengetahuan yang lain. Nah, itu terkait dengan konsep dasar dari sebuah sistem informasi. Selanjutnya, pada CPMK yang pertama, di sini juga akan dibahas tentang perencanaan strategis. Artinya adalah kita akan mencoba untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan rencana strategis, apa yang dimaksud dengan strategi, apa yang dimaksud dengan komponen strategis yang ada di dalam sebuah organisasi, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategi sistem informasi. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang akan kita bahas di CPMK yang pertama. Harapannya adalah mahasiswa setelah mengikuti CPMK atau mengikuti perkuliahan ini mampu untuk memahami atau mampu untuk menjelaskan konsep dasar dan perencanaan strategis. Konsep dasar sistem informasi dan perencanaan strategis. Nah, untuk CPMK yang kedua di sini, jadi mahasiswa harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa akan mampu untuk memahami tentang bagaimana cara dan proses di dalam melaksanakan atau membuat sebuah perencanaan strategi sistem informasi. Kalau misalkan kita lihat di dalam sebuah organisasi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dokumen perencanaan strategi sistem informasi ini merupakan dokumen yang sangat penting bagi organisasi di dalam membangun kapabilitas sistem informasi yang dimilikinya, serta mengelola sistem informasi yang sudah diimplementasikan di dalam organisasi. Nah, tentu saja antara yang namanya sebuah bisnis itu harus selaras dengan teknologi informasi. Sebuah organisasi harus memiliki representasi dari dokumen yang bisa mendefinisikan sebuah kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknologi informasi. Apa sih dokumentasi di dalam organisasi yang bisa merepresentasikan dokumen bisnis? Itu yang disebut dengan master plan atau yang disebut dengan strategi bisnis organisasi. Sedangkan untuk dokumen yang merepresentasikan dokumen rencana strategi itu disebut dengan IT master plan. Jadi kedua dokumen ini harus ada ya di dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah dokumen bisnis strategi, yang pertama adalah bisnis strategi, dan yang kedua adalah dokumen IT strategi. Antara bisnis strategi dan IT strategi itu harus saling terkait. Artinya, setiap ada kebutuhan sistem informasi di dalam IT master plan, itu pasti akan sebelumnya sudah terdefinisikan di dalam bisnis master plan. Nah, itu merupakan komponen yang harus kita pahami di awal. Nah, untuk CPMK yang kedua ini, harapannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan konsep dasar dari perencanaan strategi sistem informasi. Bagaimana cara untuk membuat suatu IT master plan? Itu merupakan hal yang harus dipahami di dalam mata kuliah ini. Untuk CPMK yang ketiga, di sini mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kerangka kerja dalam perencanaan strategi sistem informasi. Nah, harapannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sebuah kerangka kerja atau kerangka berpikir di dalam membangun sebuah perencanaan strategi sistem informasi. Nah, terdapat beberapa atau terdapat banyak sekali kerangka kerja di dalam membuat suatu perencanaan strategi atau di dalam membuat suatu dokumen IT master plan. Salah satunya itu yang disebut dengan kerangka kerja word and paper, ya. Jadi di sini kita akan khusus untuk memahami tentang bagaimana cara untuk memahami pola dan langkah-langkah di dalam menyusun suatu rencana strategi sistem informasi dengan menggunakan kerangka kerja word and paper. Nah, itu merupakan CPMK yang ketiga. Di CPMK yang keempat, kita mulai membahas tentang teknik-teknik yang harus diterapkan untuk bisa membuat atau menyusun IT master plan, yaitu dengan mendefinisikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang bisnis dan sudut pandang sistem informasi atau teknologi informasi di dalam organisasi. Kalau misalkan kita pernah mendengar analisis SWOT, maka analisis SWOT itulah yang akan kita gunakan di dalam mendefinisikan kebutuhan teknologi informasi di dalam organisasi. Nah, itu merupakan penjelasan dari CPMK yang keempat. Di CPMK yang kelima, setelah kita memahami mulai dari CPMK pertama, di sini untuk CPMK yang kelima, dari seluruh CPMK yang sudah kita penuhi, akan kita terapkan dan kita praktekkan ke dalam sebuah kegiatan praktek yang nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan IT Master Plan. Jadi di sini sebenarnya mata kuliah ini atau mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi merupakan mata kuliah yang salah satu komponen penilaiannya itu didapatkan melalui project. Jadi nanti akan ada project untuk membuat dokumen IT Master Plan dari sebuah organisasi. Akan saya lanjutkan langsung ke materi pembelajaran. Jadi di sini ada 9 materi pembelajaran dari CPMK yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk materi pembelajaran pertama yang harus dipahami adalah teori dasar dalam perencanaan strategi sistem informasi, dan yang kedua adalah teori dasar dalam sistem informasi. Untuk materi pembelajaran yang ketiga tentang kerangka kerja Word and Paper, dan materi pembelajaran yang keempat kita akan mencoba untuk memahami teori dalam identifikasi keadaan lingkungan, bisnis organisasi secara internal dan eksternal yang dilengkapi dengan pertemuan atau materi pembelajaran kelima, yaitu teori dalam identifikasi keadaan lingkungan sistem informasi dan teknologi informasi dari organisasi secara internal maupun secara eksternal. Baru pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang teori perumusan strategi. Pertemuan ke-7 membahas tentang identifikasi kebutuhan sistem informasi. Dan teori ke-8, 9, dan 10 kita membahas tentang alat-alat bantu atau alat analisis yang bisa digunakan untuk membantu kita di dalam merumuskan kebutuhan sistem informasi, kebutuhan teknologi informasi, dan kebutuhan tentang aturan untuk mengelola teknologi informasi dan sistem informasi tersebut. Nah, itu merupakan materi pembelajaran yang akan kita gunakan, yang perlu untuk kita pahami. Sedangkan untuk pustaka utamanya dan pustaka pendukung itu ada 6 pustaka. Untuk pustaka utamanya kita akan menggunakan referensi milik Joward dan John Peppard dengan judul buku yaitu Strategic Planning for Information System 3rd Edition. Dan untuk pustaka utama yang kedua kita akan menggunakan buku David Hanger dan Thomas L. Whelan dengan judul buku yaitu Essential of Strategic Management 5th Edition. Untuk pustaka pendukungnya kita akan menggunakan 4 pustaka pendukung milik Jessica Case dengan judul buku yaitu Implementing the IT Balance Scorecard Aligning IT with Corporate Strategy. Di pustaka pendukung yang kedua, kita akan menggunakan buku miliknya Kaplan dengan judul Conceptual Foundation of the PSG. Di pustaka pendukung yang ketiga, kita akan menggunakan bukunya Laurie J. Mullins, yaitu Management and Organization Behavior. Dan pustaka yang terakhir, kita menggunakan bukunya Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dengan judul buku yaitu Management 11th Edition. Nah, itu merupakan pustaka yang akan kita gunakan di dalam membahas materi-materi yang ada di dalam perencanaan strategi sistem informasi.